Pemirsa Jawa Pos TV berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita bersama saya Sulis Esa. Pada edisi kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi kantor Kecamatan Semarang Tengah dengan inovasi dan program yang sudah dijalani oleh Camat Semarang Tengah dan jajarannya. Seperti apa? Yuk ikuti perjalanan saya di Semarang Rumah Kita, Kecamatan Semarang Tengah. Oke pemirsa Jawa Pos TV, kita akan menemui Camat Semarang Tengah, Bapak Anisito Magnolia Silva yang baru saja apel dan tengah menggelar kegiatan apa ini ya. Kita coba tanya langsung ke Pak Camat. Koin ya? Pak, ini hari ini koin apa Pak? Selamat pagi Pak Camat. Oh ya, pagi Bang. Apa kabar Pak Camat? Baik. Wah ini seru sekali nih ramai. Habis apel ini ya Pak Camat? Ya habis apel memang kita punya program Jumat bersedekah koin, tapi tidak bersedekah koin. Tidak Oh, menutup luar biasa. kemungkinan Senin ini mereka mau kita galang lagi untuk mengumpulkan uang koin. Tapi bagi yang tidak punya uang koin, uang kertas pun tidak apa-apa. Oh ini setiap habis apel atau hanya khusus pas hari Nah, Jumat? kita mulai galang lagi Senin sama Jumat. Oh Senin sama Kalau Jumat. yang Jumat itu untuk masyarakat, yang Senin itu khusus untuk karyawan-karyawati. Oke, jadi ini untuk lingkungan di kantor kecamatan dan Saya juga Bang mau. Wah ini Pak Camat mau masukin koin juga ini ya. Ayo. Ya, harus antri ini ya. Antri dulu, antri. Ya. Antri. Ya Pak Camat dulu, Pak Camat dulu, Pak Camat dulu. Monggo Bapak. Ini tiap hari kayak gini lumayan. Setiap hari. Padahal hanya uang receh. Iya. Nggak banyak tapi setiap hari terkumpul hari akhirnya jadi terkumpul. bukit ya. Sabar. Wah ini cukup antusias ini pemirsa. Para PNS dan ASN di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah. Kita sekarang berubah tiap hari Senin itu mereka, karyawan-karyawati, tiap Jumat itu masyarakat. Oh, oke. Bolono ket mau ya. Oh, malah cepat. Ya memang yang melatar belakangnya begitu kita lihat kehidupan sosial di bawah, semuanya andalkan pemerintah kan enggak? Iya, betul. Tapi bagaimana pintarnya Pak Camat beserta Pak Lurah, lembaga itu adalah LPMK Karang Taruna, RT RW bisa meyakinkan masyarakat bahwa uang koin ini kan Bang, di rumah dibuang-buang. Betul. Tetapi kalau dikumpulkan gini kan jadi banyak sekali. Iya. Maka kami mencoba program Jumat Bersedekah Koin. Uang koin itu daripada dibuang, ditabung, dibawa ke kelurahan kecamatan. Iya. Nah, dari uang koin itu kita bisa eksekusi bangun rumah. Oh, Iya. sampai bisa bangun rumah. Bangun rumah, lalu kita bisa memberikan sumbangan kepada orang tua yang kira-kira dia punya usaha tapi butuh modal, kita bantu dari situ. butuh modal, Kita untuk kesulitan stunting, modal ya. Oke. untuk difabel, untuk lansia. Lalu kita juga untuk anak yatim piatu, belikan seragam, bukunya, sepatunya, semua dari uang koin. Ini gerakan yang diinisiasi oleh Pak Camat dan juga jajarannya, Pak Lurah, Bu Lurah ya, Pak Camat ya. Tapi kalau tidak punya empati ke bawah ya nggak mungkin jalan. Ini yang ditumbuhkan. Seorang pemimpin itu bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat Ya. dan masyarakat mau dukung programnya. Oh, oke. Program sebagus apapun kalau tidak didukung sama masyarakat itu nggak ganti. Betul. Tapi kebetulan program kita responnya luar biasa. Ya. Nah kalau ini kan di jajaran ASN ya di kecamatan. Kalau masyarakat sendiri gimana nih, Pak? Kita itu masyarakat anggapannya? mulai dari Koramil, Polsek, Oke. ibu-ibu PKK, UMKM, Pak RT, Pak RW, PMK juga mereka nyumbang semua. Oh iya. Nyumbang hanya uang Iya. koin ada. Nah, ini kita udah mulai melebar ke, saya udah pernah kumpulkan hotel, rumah makan, rumah sakit. Iya. Mereka juga siap. Oke. Maka tadi saya bilang Pak Lurah setelah 17 ini ayo kita galang lagi. Ya memang ada 1-2 Pak, kita kumpulkan uang koin itu kita ribet, kita mau transfer saja.
Pak itu nggak ada, kita nggak butuh transfer. Anunya beda ya. Kita butuh uang koinnya. Iya. Bayangkan rumah sakit Logorejo itu Iya. berapa ribu orang, Bang. Betul ya. Waktu kita ngomong sampaikan program, mereka ingin bantu. Karena Iya. saya bilang kehidupan sosial yang di bawah, misalnya ada rumah, itu memang tidak bisa ditangani oleh Basnas, tidak bisa ditangani oleh Distaru, karena masalah status tanah. Iya. Itu ada di Porodinatan. Mereka hidup di bawahnya sampah, dia tidurnya di atas, Bang. Oh, Dia Porodinatan nggak bisa itu ya? bangun karena itu tanah statusnya nggak jelas. Iya. Nah, maka Pak Lurah, Pak Camat, kita dengan lembaga hadir, kita nggak lihat status tanahnya. Tapi bagaimana rumah ini kita bangun, mereka untuk menempati dulu. Perkara tanah statusnya suatu saat ada yang punya data yang mau ambil, ya ambil aja, nggak ada masalah. Oke. Wah, ini luar biasa ya. Bentuk kepedulian jajaran pemerintah di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah membantu masyarakat yang masih dalam kesulitan secara ekonomi, bahkan juga mungkin pengembangan kalau itu usaha kecil ya Pak Camat ya. Bicara tentang potensi, ini Semarang Tengah ini kan potensinya meskipun juga di tengah kota, memang sumber daya alamnya juga minim ya, tapi secara potensi ekonomi banyak perusahaan-perusahaan besar di sini. Nah, gimana nih Pak Camat untuk mendukung kelangsungan program ini? Jadi tidak hanya sekedar setahun 2 tahun bertahan, nanti camatnya ganti mandek gitu kan. Nah, gimana ini bisa sustainable? Saya sudah ketemu, kita sudah rapatkan dengan beberapa hotel, rumah sakit, maupun rumah makan. Intinya beliau termasuk gereja, Bang, gereja sama masjid. Tempat ibadah mereka ya? Siap suplai. Karena program yang kita tawarkan bedah rumah, stunting, lansia difabel. Bahkan ada orang yang misalnya dari rumah, Bang, dia mau berobat ke rumah sakit, butuh dana untuk transportasi, itu yang kita bayar. Betul ya. Iya. Nah, ini mereka responnya luar biasa. Saya bilang jangan sampai program ini karena melihat Pak Camat, saya ya, akhirnya jalan, tapi suatu saat saya udah nggak camat, berhenti. Ini nggak boleh. Nah, ini yang Karena program kemanusiaan, Bang. betul. Kemanusiaan itu sampai kapanpun harus tetap jalan. Ada program kemanusiaan, ada program sosial, itu yang mereka lihat, responnya cukup bagus. Oke. Ya. Sudah berapa rumah yang dibedah? Kita sambil jalan Pak Camat. Kalau rumah yang dibedah, yuk Pak Lurah. Ini Pak Lurah saya ini. Wah, ini tidak lebih Pak Lurah dan Bu Lurah ya Pak. Iya. Bu Lurahnya juga Pak. Bu Lurah kita jadi testimoni. Ada rumah yang rusak sekali dibangun sama dia. Oke. Satu rumah rusak di awalnya satu rumah, Bang, tapi begitu di lapangan 3 rumah. Oke. Oh iya. Suruh kita Kawan bangun. ya. Nah, nggak harus Nanti Mary yang rumah lainnya, yang satu didandani, yang lainnya nggak didandani ya. Itu. Ini khusus hanya memang untuk Semarang Tengah ya, Pak Camat ya? Ya, khusus Semarang Tengah. Memang program ini Semarang Tengah khusus untuk Semarang Tengah. Pak Camat, ngomong-ngomong tentang kantor Kecamatan Semarang Tengah ini agak beda dibanding kantor kecamatan lainnya. Ini tampil beda nih kantor kecamatannya Semarang Tengah ya. Camatnya juga beda, penampilannya juga harus beda, Pak. Iya, betul. Intinya memang kita menyajikan sesuatu yang berbeda. Apa sih latar belakangnya? Karena Harus saya beda. ingin, biasanya kantor itu kan ada pagar, Pak. Iya, betul Kalau itu. biasanya saya zaman dulu kantor ada ruangan tuh ada meja, Iya. tidak ada daya tariknya. Maka coba kita rubah kantor ini, kami rubah kantor ini fungsi pelayanan tetap, tapi sekarang kantor penghasil PAD, kantor ini menjadi jujukan pariwisata, kantor ini menjadi studi biru, dan kantor ini juga menjadi tempat sport center. Sport center bagi? Kayak gini. Oh ya. Ini paling komplit ya, ini kantor kecamatan paling komplit pemirsa Jawa Post TV ya. Di depan kantor kecamatan ini ada lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli. Malamnya untuk latihan bela diri. Wah, komplit. Yang kurang ini bisa juga buat jogging, muter ini bisa. Jogging. Ya. Terus juga UMKM, warung. Ada UMKM situ. Sehingga mereka yang olahraga makan silakan di belakang. Paling komplit ini, kalau saya melihat itu paling komplit nih Kecamatan Semarang Tengah. Karena mungkin Pak Camatnya ini yang beda ini. Jadi harus dibeda. Ini dulu bekas lapangan apa nih Pak? Tanah kosong? Ini dulu saya lurah, zaman saya lurah ini lapangan bola. Tapi lapangan biasa. Tanah kosong biasa. Tapi saya masuk, Bang, ini sudah ada, lapangan ini sudah ada. Oke. Tapi kalau yang bangun UMKM, tempat sana, lebarkan ini, bongkar semua, Pak saya. Kembali kalau ke kantor kecamatan ini kan satu-satunya kantor kecamatan yang tanpa ini ya, pagar ya. Ya. Ini apa ingin keterbukaan itu bahwa ya? kita keterbukaan. Kita keterbukaan, lalu saya uji coba, ternyata Bang,
waktu kita bongkar pagar, orang bilang nanti masalah keamanannya bagaimana? Iya. Nah setelah kita bongkar, Abang bisa lihat pol saya itu satu daun pun tidak hilang. Iya. Karena masyarakat Betul. merasa memiliki. Iya. Ikut menjaga ya. Iya, padahal penjagaannya hanya 2, nggak mungkin ngecek wilayah Iya, yang nggak besar itu. mungkin. Tapi mereka yang ke sini tuh merasa memiliki, ikut merawat. Betul. Itu yang susah. Iya. Kalau Ini di tempat lain mungkin kolnya ini sudah diambil semua. sudah dipanen orang lain ya. Tapi saya punya buah satu. Misalnya kol itu ya nggak diapa-apain. Iya. Ini bukti bahwa keterbukaan atau kantor yang terbuka itu tidak selamanya bisa menimbulkan masalah. Justru ini membuat masyarakat jadi semakin merasa memiliki, Ya, dekat. merasa memiliki. Padahal ramai Iya. sekali Bang. Iya. Kegiatan ramai. Ini tengah kota, pusat kota, orang bisa mengakses dengan mudah. Ya. Bahkan orang yang mau berbuat jahat pun juga akan mudah mau berbuat jahat ya. Iya. Minimal nyuri kolnya, Pak Camat ya. Wah, karena masyarakat tetang kiri kanan Iya. juga ikut terlibat mengawasi kantor ini. Sehingga iya. kita merasa nyaman. Oke, Pak Camat, ngomong-ngomong ini pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ini Pak Camat saya lihat sangat concern sekali dengan peningkatan taraf hidup masyarakat ya. Ini khususnya di Kecamatan Semarang Tengah, apa ini upaya Pak Camat agar tingkat ekonomi masyarakat semakin meningkat, khususnya di sektor UMKM? Ini UMKM salah satunya ini Bang, kita sudah mulai lakukan penataan. Ini yang tadinya kosong sih, nggak ada Iya. apa-apa nih. Tapi Yang kita khusus yang depan itu ya. Kita coba untuk melakukan penataan UMKM, nyata ini ramai sekali. Iya. Ini yang jualan ya warga kita. Untuk sementara ini dulu, karena ruang lingkup saya keluar lagi kan sudah tidak mungkin. Iya. Tapi paling tidak di halaman kecamatan kita udah beri contoh, ada lahan tak siapkan, kita bangun bagus, mereka bisa jualan. Oke. Dan ini juga PAD masuk ke kota semua. Oke. Ini yang khusus di depan kantor kecamatan Di ya? depan kantor kecamatan. Tapi kalau yang di stadion, lalu yang di mana, itu kita lakukan pendekatan. Pekundian itu masuk sini juga ya? Masih. Yang Tapi kalau Pujasera PKL itu Bang, itu sudah masuknya kepada dinas pasar. Oh, itu PKL ya statusnya PKL, ya. iya, PKL. Jadi beda ya, harus dibedakan memang. beda. Nah ini ngomong-ngomong soal lagi ini nih, Bang, inovasi pelayanan khususnya Ya. terobosan yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Tengah sebagai upaya untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat apa ini, Pak Camat? Lah kita punya petis jempol. Wah, petis jempol. Pelayanan gratis jemput bola. Oh, pelayanan gratis Jemput bola. Wah, Ini petis jempol. petis gitu ya. jempol. Kita punya salah satu program lagi petis jempol. Yaitu gini Bang. Karena begitu saya sering turun ke lapangan, mereka keluhkan, Pak kita mau berobat tapi nggak ada uang. Oh. Kita mau cuci darah tapi nggak ada transportasi. Nah, maka selama mereka bisa komunikasi dengan Pak Lurah Oke. atau mereka bisa minta bantuan dengan Pak Lurah atau Pak Camat, saya pastikan kita akan layani. Oke. Itu namanya petis jempol, pelayanan gratis jemput bola. Jadi harus lapor dulu ke Pak Lurah. Kalau tidak lapor kan kita nggak tahu, Nggak Bang. tahu, iya, Dia betul. lapor dulu ke Pak RT, Pak Lurah, LPMK atau siapa saja. Kalau itu sampai Iya. ke kecamatan, saya pastikan kita akan layani. Oke, ini bentuk kepedulian Ya. bahwa kecamatan hadir membantu Membantu. yang Ya. kesulitan. Petis jempol, terus apa lagi Pak Camat? Masih banyak lagi sih. Wah, masih banyak Kalau ya. kita ceritakan orang rampung, belakang juga. Orang rampung. Nanti Saya dikira pamer. Saya nggak apa-apa kan harus ini bisa menjadi inspirasi bagi kecamatan lain atau aparatur pemerintahan lain bahwa Dan mungkin melayani masyarakat itu penting. Kami sudah mulai mencoba mengoptimalkan Linmas. Linmas. Linmas ini merupakan salah satu kekuatan luar biasa yang dipunya sama pemerintah Kota Semarang. Ujung tombak. Ya ujung tombak, karena kita sudah mulai melatih mereka ke depan misalnya terjadi bencana alam. Dia juga bisa motong pohon sendiri. Oh, oke. Dia kita ajari dia misalnya perlu dapur umum, kita nggak perlu hadirkan orang lain. Linmas bisa masak sendiri. Linmas bisa patroli menertibkan wilayah. Iya. Ikut bantu patroli wilayah. Kalau di Semarang Utara itu namanya Mandali. Nama ininya. Timnya. Timnya. Pokdar Kamtipmas. Oh, Pokdar Kamtipmas. Tapi kalau di Semarang Tengah, saya maksimalkan Linmas untuk kegiatan pemantauan keamanan, pemantauan kebersihan. Lalu mereka ikut melakukan pendataan loh Bang. Apa pendataan apa ini? Misalnya tower Bang. Tower yang ada di wilayah ini kan kayak gini. Banyak ya. Ini kalau orang ini ya. lain kan nggak tahu towernya di mana. Tapi Linmas ini dia tahu persis. Oh, tower ini ada di titik mana, punya siapa. Mereka lakukan pendataan. Oke. Saya punya database-nya. Tapi yang lakukan pendataan itu
teman-teman Linmas, termasuk PKL Bang. Oh iya, Linmas yang data. Linmas yang data. Oh, oke. Jadi Linmas ini ibaratnya kalau TNI itu pasukan teritorialnya. Pasukan teritorial, tapi Iya. dia tahu persis apa yang di wilayah itu mereka tahu karena mereka Iya. asli orang situ. Betul. Jadi kalau ada apa-apa ya pasukan teritori pertama itu yang Ya. turun di lapangan ya. Kalau pasukan batalion itu kan harus nunggu komando dulu ya. Kayak ini saya udah koordinasi sama di sub, parkirnya kan luar biasa. Iya, Tapi betul. saya minta untuk Linmas yang parkir, Yang nata. nata. Ya. Mereka Linmas yang nata, nanti urusan bayar itu kan langsung ke Disub. Oke. Tapi jangan sampai orang luar nata malah nanti benturan. Tapi Linmas yang kita berdayakan. Oke. Ini Kita tak perintahkan ke Pak Lurah untuk Linmasnya diberdayakan lakukan parkir. ya. Setiap kelurahan ada Linmasnya personel ya. Personil. Berapa personel? Nanti kita bentuk setiap kelurahan itu pasukan cadangan itu 20. 20. Tapi di tingkat kecamatan itu pasukan cadangan itu 100 orang. Itu pasukan inti. Banyak ya, 20. Ada berapa kelurahan sih di 15 kecamatan? 15 kelurahan, berarti sekitar ya hampir 30 ya. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Japos TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan update makan wena. Lolos. Saksikan Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Ini upaya memberdayakan keberadaan Linmas, jadi jangan dianggap sebelah mata. Iya. Karena Linmas di Kecamatan Semarang Tengah ini memegang peranan penting sangat penting sekali. Oke, itu Linmas Pak Camat, apa lagi ini yang diberdayakan di lingkungan Kecamatan Semarang Tengah untuk membantu tugas-tugas pemerintahan. Lah, salah satunya kemarin ini terakhir ya Bang, kalau nanti dipamerkan semua malah nggak apa-apa, lo harus dipamerkan Mas. Ini biar masyarakat tahu gitu loh bahwa pemerintah itu khususnya Semarang Tengah ini memiliki inovasi yang harus diketahui oleh publik. Ya. Lalu kita juga punya kegiatan ini, wiritan Bang. Wiritan?
Wiritan, ya? kegiatan wiritan ini kan wisata religi, sareng Pak Camat, Kamis malam Jumat. Itu wiritan. Wisata religi. Wisata religi, sareng wisata religi, Kamis wisata religi, sareng Pak Camat, Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat. Kamis malam. Kita punya religi. Abang tahu nggak bahwa Semarang Tengah ini memiliki makam-makam tua dan kuno sekali. Nah itu baru yang tahu. belum diketahui sama orang. Oke, di mana aja ini? Salah satu Syekh Jungke. Syekh Itu Jungke. di Pandansari. Syekh Jungke itu di Pandansari. Pandansari, belakangnya Kantor Pegadian itu? Bukan. Belakangnya Hotel Louis ya? Oh, Luskin. Luskin. Oke. Itu ada salah satu makam suami istri yang dianggap paling tua, salah satu. Oh, Syekh Jungke. Tapi pada saat waktu saya jalan di situ, makam ini udah tertumpuk sama batu, kayu, tidak terawat. Oh, oke. Akhirnya saya punya inisiatif bagaimana makam ini kita rawat, kita perbaiki, kita buat yang bagus supaya bisa ya kelihatan makamnya sekaligus untuk tempat religi. Dan luar biasa. Apa yang mendorong Pak Camat membuat terobosan atau gerakan wisata religi? Karena orang biasanya, maaf ya, yang Muslim senangnya kan berziarah. Kenapa harus ke tempat lain? Iya. Sedangkan kota Semarang aja punya tempat-tempat religi yang luar biasa. Iya. Dan ada satu makam lagi suami istri, Nyai Renggo, itu makamnya di bawah, airnya di atas. Oh, oke. Di Keranggan ya. Oke. Ini upaya sehingga makamnya kita perbaiki, lalu tiap malam Kamis, tiap Jumat malam Kamis kita teman-teman yang Muslim tak ajak mereka untuk sholat, saya di belakang. Iya. Wah, luar biasa. Oke. Ini upaya melestarikan nguri-nguri juga ya. Dan terakhir ini Bang, kita juga punya satu bahwa CCTV yang dipasang di kota Semarang ini, itu semua kan hanya menunggu anggaran pemerintah. Betul. Ternyata begitu pengaduan dari masyarakat di bawah, ada yang sudah rusak, ada yang tidak bisa tersambung dengan HP, ada yang kabelnya pasangnya keliru, ada yang menghadapnya juga CCTV-nya keliru. Maka pada saat itu kalau semua nunggu pemerintah kan tidak mungkin. Nah, kebetulan ada tokoh masyarakat saya, Pak Ketua LPMK, namanya Pak Toto. Dia sama timnya memang ahli di IT. Oke. Pada saat ada pengaduan, saya bilang, Om bisa nggak dibantu? Sekarang Bang, beliaunya turun, ya komunikasi sama mereka, misalnya yang dibeli sama pemerintah satu perangkat. Tapi dalam perjalanan mungkin kabelnya putus, atau murnya hilang. Lah begitu mereka perbaiki, rakyatnya mau bayar Bang. Oke. Mau urunan Sehingga gitu mau urunan, karena dilihat bahwa CCTV yang selama ini tidak terkonek sama HP. Sekarang terkonek. Mereka bayar. Mau ya. Yang tadinya nunggu pemerintah, sekarang mereka tidak mau nunggu pemerintah. Tapi saya buatkan surat tugas, rapat dengan Pak Lurah LPMK bahwa ada namanya Pak Toto, atas nama ini tolong dibantu dikomunikasikan. Oke, ini bentuk kepedulian bahwa juga menumbuhkan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kalau semua harus nunggu pemerintah kota, repot. Maka pada saat kita ngomong bahwa pemerintah kota juga butuh, mereka juga butuh, ya enaknya seperti apa? Kalau yang kecil-kecil biar kalian bayar sendiri. Oh ya siap Pak Camat, bayar Bang. Oke. Kita lihat kebun boleh, kolam boleh. Oke, ini kantor kecamatan, lokasinya di jantungnya kota Semarang ya, di dekat dengan kawasan Simpang 5. Tapi kantor kecamatannya benar-benar luar biasa. Green juga, bangunannya meskipun modern ya, bergaya klasik, tapi juga dilengkapi dengan beragam fasilitas. Ada taman di samping kiri dan juga kebun urban farming. Ini punya kecamatan ya, Pak Camat ya. Ini nggak nyangka ya, di tengah kota ada kebun sayur yang sayurnya itu nggak tumbuh asal-asalan, tapi benar-benar dirawat dan bisa dilihat luar biasa ini. Nih, bisa dijelaskan ini Pak Camat, ini kebun. Memang awalnya hobi kan kita ingin coba hal yang baru. Biasanya kan nanamnya terong, nanamnya cabai. Aku pengen sesuatu yang beda. Coba kita tanam kol. Kita nanam brokoli sama kol merah sama kol putih. Kalau sentuhan itu bagus, jadinya seperti ini. Dan hasilnya juga gak kalah kalau di kebun-kebun di pegunungan ya, Pak Camat ya. Wah, ini
Yang manen nanti terus gimana nih? Mau dijual atau gimana nih Pak Camat? Kita rencananya bualian manen. Oh, tapi iya. karena buali waktu itu nggak sempat hadir, maka ini kita panen duluan. Oh, yang sebelah sana ya, sawi ya. Sawinya kita panen karena udah mulai besar. Oke, Pak Camat, ini terima kasih sudah menemani saya jalan-jalan melihat potensi yang luar biasa di Kecamatan Semarang Tengah dengan Pak Camatnya yang luar biasa dengan inovasinya dan juga kepeduliannya kepada masyarakatnya yang sangat luar biasa ya. Dan ternyata masyarakatnya juga responnya juga bagus sekali, ikut tergerak membantu pihak kecamatan. Ada pesan yang disampaikan Pak Camat? Ya, memang seorang pemimpin itu kan pertama harus dicintai rakyat. Betul. Yeah. Yang kedua harus disayangi sama stafnya. Iya, jajarannya. Yang ketiga dia harus dihargai oleh lembaganya. Yeah. Dan keempat, segala keputusan yang disampaikan Pak Camat itu didukung. Iya. Nah itu namanya berhasil, Bang. Betul. Tapi kalau dari 3 hal itu tidak lakukan, ya separuh berhasil. Separuh berhasil ya. Salah satu ini Bang, ini masyarakat saya tanam aja semua di sini ikut merawat, memelihara. Ini tukang kebunnya nih Mas Didi. Mereka ikut senang Bang, lihat bahwa ini bilangnya punya Pak Camat. Taunya punya Pak Camat. Pak Camat kita harus rawat. Nanti Pak Camat ini bahaya padahal ini mereka rawat. Baik, kalau Pak Camatnya bisa memberi contoh, nggak mungkin bergerak bersama. Iya. Pak Camat, terima kasih waktunya sudah hadir. Sukses untuk Kecamatan Semarang Tengah, Pak Camat. Pemirsa Jawa Post TV, demikian pertemuan kita dengan Camat Semarang Tengah, Bapak Aniseto Magnoda Silva, yang sudah bercerita banyak tentang terobosan-terobosan dan inovasi yang sudah dilakukan oleh pihak Kecamatan Semarang Tengah. Saya Suli Sesa, sampai jumpa di program Semarang Rumah Kita edisi berikutnya. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha, Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jawa Post TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan update Makan Wena. Lolos. Saksikan Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. So now we're face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbol, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar Kabupaten Sidoarjo. Imbasnya beberapa wilayah terendam banjir, tepatnya di sebuah sekolah di SMP Negeri 2 Tanggulangin. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV.